Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan kita yang kedua ini, di sini kita akan membahas tentang satuan baku dan tidak baku serta konversi ke sistem internasional. Selanjutnya, berdasarkan satuan baku dan tidak baku serta konversi ke sistem internasional, adapun tujuan yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, siswa dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang kedua, siswa dapat memahami apa kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Dan yang terakhir, siswa dapat mengkonversi satuan dalam sistem internasional. Seperti kita ketahui bahwa satuan itu merupakan acuan yang digunakan dalam pengukuran. Satuan biasanya digunakan untuk memastikan kebenaran suatu pengukuran. Jadi, satuan itu merupakan standar ukuran dari suatu besaran. Dalam konsep dasar satuan, dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang satuan baku. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan satuan baku? Jadi, satuan baku itu merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur suatu benda, kemudian mampu menunjukkan hasil yang sama dengan pengukuran orang lain. Bisa kita lihat pada contoh gambar satuan baku. Di sini seorang ibu guru sedang mengukur seorang siswa perempuan dengan menggunakan voltmeter. Apakah yang diukur oleh ibu guru ini? Jadi ibu guru ini sedang mengukur tinggi badan siswa perempuan tersebut. Nah, misalnya nih, hasil pengukuran yang didapatkan oleh ibu guru ini besarnya adalah 120 cm. Nah, bisa kita bandingkan jika seorang siswa laki-laki ikut juga mengukur tinggi badan siswa perempuan ini dengan menggunakan alat ukur yang sama, maka hasil pengukuran yang didapatkan pun akan sama dengan pengukuran yang didapatkan oleh ibu guru ini, yaitu sekitar 120 cm. Nah, kita lanjut ke satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku merupakan satuan yang apabila digunakan oleh orang lain yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Bisa kita lihat pada siswa laki-laki dan siswa perempuan ini sedang mengukur dinding dengan merentangkan kedua tangannya. Bisa kita lihat perbedaan antara lengan dari tangan laki-laki dan lengan tangan perempuan. Apakah menunjukkan hasil pengukurannya sama? Ternyata tidak. Karena apa? Karena perbedaan panjang lengan tangan laki-laki dan perempuan ini berbeda, sehingga hasil pengukuran yang didapatkan pun jadinya tidak sama. Selanjutnya kita masuk ke contoh satuan baku, di mana satuan baku dibedakan menjadi 4, yaitu satuan panjang, satuan massa atau berat, satuan volume, dan satuan luas. Nah, pada satuan panjang dibedakan menjadi 5, yaitu meter, kilometer, sentimeter, inci, dan mil. Selanjutnya pada satuan massa atau berat dibedakan menjadi 5 juga, yaitu kilogram, gram, ons, kuintal, dan ton. Selanjutnya pada satuan volume dibedakan menjadi 3, yaitu liter atau desimeter kubik. Yang kedua sentimeter kubik, dan yang terakhir meter kubik. Dan yang terakhir ada yang namanya satuan luas. Satuan luas dibedakan menjadi 3, yaitu are, hektar, dan meter persegi. Kita lanjut ke satuan tidak baku. Jadi, jika kita mengukur suatu benda dengan menggunakan anggota tubuh kita, maka
hasil pengukurannya akan berbeda dengan hasil pengukuran orang lain. Bisa dilihat pada gambar yang nomor 1, yaitu seorang siswa sedang mengukur dinding dengan merentangkan kedua tangannya. Maka jika dia menggunakan kedua tangannya yang direntangkan, jadinya 1 ukuran depa. Yang selanjutnya, jika kita menggunakan dari ujung jari ke sikut kita, maka itu namanya ukuran hasta. Yang ketiga, jika kita merentangkan kelingking dan ibu jari kita untuk mengukur suatu benda, jadinya itu merupakan ukuran jengkal. Nah, jika kita menggunakan langkah kaki kita, maka jadinya 1 satuan langkah. Nah, satuan baku itu ditetapkan melalui Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran pada tahun 1960. Nah, sistem metrik diresmikan sebagai sistem internasional atau yang disingkat menjadi SI. Sebelum diadakan konferensi tersebut, terdapat 2 sistem satuan, yaitu sistem metrik dan sistem imperial. Nah, sistem metrik ini terdiri dari sistem MKS atau meter kilogram sekon dan CGS atau sentimeter gram sekon. Sedangkan sistem imperial itu biasanya digunakan oleh beberapa negara, misalnya Amerika, Inggris, dan beberapa negara Skandinavia. Satuan-satuan dalam sistem imperial antara lain inci, mil, dan pound. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang satuan baku dan tidak baku, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem internasional atau SI. Jadi, sistem internasional merupakan sistem satuan yang digunakan di seluruh dunia. Adapun 3 syarat dari satuan sistem internasional sebagai berikut. Yang pertama, sistem internasional ini bersifat tetap, dalam artian satuan tersebut tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Yang kedua, sistem internasional ini dapat digunakan secara internasional, dalam artian sistem satuan internasional ini dapat digunakan di seluruh dunia. Dan yang terakhir, sistem internasional atau SI ini mudah dipahami. Yang ketiga, adapun contoh satuan sistem internasional atau SI. Yang pertama, pada besaran, di sini ada besaran dan satuan internasional yang terdiri dari 2, yaitu MKS meter kilogram dan sekon, dan CGS sentimeter gram dan sekon. Nah, misalnya nih besaran panjang satuan internasionalnya dalam MKS itu meter, sedangkan dalam CGS itu sentimeter. Yang kedua, pada besaran massa satuan internasional dalam MKS-nya apa? Satuan internasional massa pada MKS adalah kilogram atau dalam lambangnya itu kg, dan satuan internasional pada CGS yaitu gram atau gr. Nah, bisa kita lihat pada slide ya untuk besaran yang lain seperti besaran waktu, besaran gaya, usaha, kecepatan, massa jenis, percepatan, dan muatan elektron berdasarkan satuan internasional MKS dan CGS. Sekarang kita lanjut ke awalan satuan sistem internasional atau SI. Nah, angka apa ini yang hasilnya bisa sampai sekitar bermiliaran nih? Nah, jika angkanya ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu artinya 10 pangkat 18. 10 pangkat 18. Nah, jadi awalan pada 10 pangkat 18 dinamakan eksa dengan singkatannya E. Nah, kita bisa lanjut ke
10 pangkat 15. Hitung aja nilai angka nolnya ya. 0 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya 10 pangkat 15. Dengan awalan peta dan dilambangkan dengan lambang P. Nah, kita lanjut ke yang lambangnya yang lambangnya terlihat aneh ini. Nah, lambang apa ini? Yang pada mikro. Mikro ini kan 0,0000001. Kalau nolnya di depan 1 isi koma, itu artinya 10 pangkat min 6. Pokoknya kalau nolnya di depan 0,1 itu artinya 10 pangkat min 1. Kalau nolnya di depan di sebelah kanan yaitu 10 itu artinya 10 pangkat 1. Nah, kita bisa lihat pada yang 10 pangkat min 6 ini dengan awalan mikro dan lambangnya lambang apa ini? Ini dinamakan lambang mu atau mikro. Kita lanjut saja ya. Jadi di sini merupakan awalan satuan sistem internasional atau SI yang dimulai dari 10 pangkat 18 sampai 10 pangkat 15. Atau mohon maaf di sini 10 pangkat 18 sampai 10 pangkat min 18. Kita lanjut ke konversi satuan. Nah, konversi satuan merupakan satuannya itu diubah menjadi nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Nah, berdasarkan konversi satuan dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, konversi panjang. Nah, bisa kita lihat di sini ada 7 tangga konversi panjang. Kita kan sudah mempelajari di SD apa saja konversi panjang, yang kilometer dilambangkan dengan km, hektometer dilambangkan dengan HM, lalu ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap kita turun tangga 1 kali, kalau turun itu artinya dikali, turun 1 kali itu artinya turun 1 kali, yaitu dikali 10. Sedangkan jika kita naik 1 kali itu artinya dibagi 10. Contohnya nih ada 2 contoh. Contoh yang pertama kita masuk yang 5 km. Berapa meter? Bagaimanakah cara mencari 5 km sama dengan meter? Nah, kita bisa lihat dari 5 km. Kilometernya dulu dilihat, ini 5 km. Nah, dari kilometer ke meter turun berapa kali? Turunnya kita turun 1, 2, 3. Kalau turunnya 3 kali, jadinya nolnya ada 3. Kalau nolnya ada 3 itu artinya dikali 1000. Jadi 5 km itu artinya 5 dikali 1000 meter, sehingga 5 km jadinya 5000 meter. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu 16 cm ke meter. Kalau dari sentimeter ke meter naik apa turun? Jadinya naik. Dari sentimeter ke meter, kita naiknya berapa kali? Dari sentimeter ke meter 1, 2. Kalau naiknya 2 kali, jadinya nolnya ada 2. Kalau nolnya ada 2 artinya dibagi 100. Jadinya 16 cm itu dibagi dengan 100 meter itu jadinya 0,16 meter. Atau kita ubah ke dalam pangkat, 16 cm itu artinya 16 dikali 10 pangkat min 2 meter.